adik-adik, sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihatlah dari kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat sekolah minggu kembali. Ya, selamat merayakan Idul Fitri juga buat teman-teman kita ya. Nah, Bunda ini habis bersilaturahmi nih sama tetangga dan keluarga yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, adik-adik sudah silaturahmi belum? Ya, pasti sudah dong ya. Nah, sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita nih ya. Karena sekarang sudah tanggal 8 Mei, kita akan sekolah minggu. Nanti Bunda akan tanya nih bagaimana kabar adik-adik. Sebelum kita akan memulai sekolah minggu kita, mari kita buka dulu dengan doa yang akan dipimpin oleh Mbak Lydia. Silakan Mbak Lydia. Mari kita mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu sehingga kami bisa istirahat dan bangun di pagi hari ini dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih, kiranya Kau berkati kekasih kami yang akan mengikuti sekolah minggu, supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Nah, terima kasih Mbak Lydia sudah memimpin kita dalam doa. Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita dengan memuji Tuhan adik-adik. Apa lagi yang akan kita nyanyikan? Nah, kita mau sapa Tuhan Yesus dengan mengatakan, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Oke, yuk adik-adik semua kita memuji nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Terima kasih Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita sudah sapa Tuhan karena kebaikannya dalam hidup kita. Nah, sekarang kita mau apa nih? Ya, kita sudah nyanyi dan berdoa. Nah, biasanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita hari ini bercerita tentang seorang ibu, seorang ibu yang terkenal karena kebaikannya. Siapa yang di sini yang mau menjadi anak yang terkenal? Nah,
apa? Oh, semuanya mau terkenal. Mau dikenal karena apa? Karena kebaikannya atau karena tidak baiknya? Ya, pasti mau dikenal karena kebaikannya ya. Kita mengenal Tuhan Yesus juga karena Tuhan sangat baik bagi kita ya. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Tabita. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Siap ya adik-adik? Yuk kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Shalom adik-adik, firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana menjadi seorang anak yang baik dan berguna bagi sesama kita. Be kind to everyone. Sebelumnya, apakah kalian tahu siapa yang ada pada gambar ini? Siapakah mereka? Pasti tahu ya. Gambar yang pertama siapa? Iron Man, benar sekali. Yang kedua, Superman. Yang ketiga, Spider-Man. Dan yang keempat ada Captain America. Mereka berempat dikenal sebagai superhero. Mereka adalah pahlawan yang menyelamatkan orang-orang dari kejahatan. Selain superhero, apakah kalian tahu siapa lagi yang terkenal? Nah, di sini ada seorang perempuan yang sangat terkenal karena kebaikannya. Dia adalah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Dorcas. Dia suka menjahitkan baju banyak orang dan juga dia suka memberikan bantuan dan juga sedekah kepada banyak orang. Dia adalah pribadi yang sangat baik dan suka membantu. Namun, suatu ketika Dorcas jatuh sakit dan ia pun meninggal. Semua orang menjadi sangat sedih dan juga sangat kehilangan Dorcas, karena Dorcas adalah seorang yang baik hatinya dan suka membantu mereka. Ketika orang-orang mendengar bahwa Petrus ada dekat di daerah mereka, orang-orang pun meminta agar Petrus datang dan berdoa bagi Dorcas, dengan harapan Petrus dapat membangkitkan Dorcas kembali. Petrus pun berdoa untuk Dorcas. Lalu Tuhan Yesus memberikan mukjizat dan Dorcas pun dibangkitkan kembali. Akhirnya semua orang menjadi sangat gembira dan semakin percaya akan Tuhan Yesus. Adik-adik, dari kisah Dorcas tadi kita bisa belajar bahwa yang pertama, berbuat baik harus kepada siapa saja. Kita tidak boleh pilih kasih ya. Dan yang kedua, seperti hanya Dorcas, kita harus menggunakan kemampuan yang kita punya untuk menolong orang lain.
Entah kita pandai di dalam mata pelajaran, dalam olahraga, atau apapun kemampuan yang kita miliki, kita pergunakan untuk menolong orang lain. Kemudian yang ketiga, melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Melakukan kebaikan dimulai dari hal-hal yang sederhana. Seperti Dorcas, kita melakukan kebaikan dengan apa yang kita punya dan dengan apa yang kita bisa. Kalau Dorcas dia bisa menjahit dan membuatkan baju untuk banyak orang, kita juga bisa loh melakukan sesuatu untuk orang lain sesuai dengan apa yang kita bisa, sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lihatlah gambar berikut ini. Sang adik kesulitan dalam mengikat tali sepatunya. Lalu, sang kakak dengan senang hati membantunya mengikat tali sepatu. Hal sederhana yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah membantu orang tua dengan melipat pakaian. Ketika ada teman kalian yang kesulitan dalam pelajaran tertentu, misalnya matematika. Nah, kalian ahli dalam pelajaran matematika. Kalian yang ahli harus membantu menolong teman kalian yang kesulitan. Hal baik yang bisa kalian lakukan, salah satunya adalah merapikan mainan kalian. Setelah selesai menggunakan mainan, kalian harus merapikannya kembali. Ketika teman kalian terjatuh, jangan malah diketawain, tetapi kalian harus menolongnya. Kemudian yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah hal baik yang harus kalian lakukan supaya menjaga lingkungan sekitar tetap bersih. Adik-adik, mari kita bersama-sama belajar untuk berbuat baik dimanapun kita berada, karena kita adalah garam dan terang dunia. Ketika kita berbuat baik, maka orang-orang tahu bahwa Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar untuk berbuat baik kepada siapapun dengan apa yang kami miliki, dengan segala talenta yang sudah Tuhan kasih kepada kami. Kami mau menolong orang lain. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu dengan tulus dan rela hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, bagus sekali firman Tuhan ya Mbak Tabita. Wah, tadi Mbak Tabita menceritakan dirinya sendiri ya. Kebetulan ya, sama namanya ya Mbak Tabita. Tadi bercerita tentang Dorcas ya. Begitu baiknya Dorcas ya, sehingga dia dikenal orang dan orang banyak mendoakan dia untuk hidup kembali. Wih, keren sekali ya. Nah, sekarang kita Bunda mau tanya nih sama adik-adik, siapa yang mau menjadi anak yang baik? Saya. Waduh, semuanya bilang mau jadi anak baik. Mau kan menjadi anak yang terkenal karena kebaikannya? Pasti mau ya. Jangan mau kalau kita, aku kenal sama itu tuh soalnya jago berantem. Wah, aku kenal sama itu tuh karena dia itu suka ngambek. Wah, aku kenal sama itu karena apa? Suka nangis, cengeng. Waduh. Ya. Jadi kita harus meneladani Tuhan Yesus ya. Tadi di firman Tuhan, Dorcas ya, dia terkenal karena kebaikannya ya. Katakan sekarang bersama-sama Bunda, saya mau jadi anak baik. Oke, ulangi sekali lagi. Saya mau jadi anak baik. Ya, oke. Tepuk tangan untuk adik-adik semua. Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Ya, sudah siap? Boleh dikumpulkan menggunakan amplop, boleh juga pakai saldo elektronik. Tinggal pencet. Nah, langsung terkirim. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu. Lagu apa? Sungguh ku bangga Bapa. Wah, punya Allah seperti Engkau. Nah, siapa yang bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus? Itu Bunda. Adik-adik bangga?
bangga. Mari kita nyanyikan sambil mengumpulkan persembahan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ikut pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ikut pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, kita sudah mengumpulkan persembahan nih. Sekarang kita mau berdoa persembahan dulu ya adik-adik. Siapa yang mimpin doa? Ayo. Oke. Siapa? Oh, Mbak Afi. Oke, Mbak Afi. Silakan memimpin doa persembahan. Selamat pagi teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kami telah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini untuk pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan melihat aktivitas minggu lalu. Adik-adik pasti udah buat yang keren-keren nih. Nanti kita saksikan bersama-sama ya. Setelah kita menyaksikan aktivitas minggu lalu, kita akan membuat aktivitas minggu ini. Penasaran kan aktivitas minggu ini apa? Nanti kita simak bersama-sama dan adik-adik buat ya. Setelah itu difoto, dikirim ke grup forum orang tua. Selamat menyaksikan adik-adik.
adik-adik, aktivitas minggu ini kita mau membuat kantong kebaikan. Jadi untuk bahan-bahannya yang mau digunakan yang pertama adalah kertas lipat, kemudian gunting, kemudian ada spidol, pensil, penghapus, dan yang terakhir ada lem. Untuk pertama-tama kita membuat love-nya dulu ya adik-adik. Jadi yang pertama kita menggambar love pada salah satu kertas gambarnya. Setelah kertas lipatnya digambar membentuk jantung hati, sekarang kita menggunting sesuai dengan pola ya adik-adik. Adik-adik bisa meminta bantuan kepada kakak atau orang tua jika belum bisa ya. Setelah jantung hatinya selesai dipotong, sekarang kita membuat pola untuk salibnya. Jadi kita ambil salah satu kertas lipatnya, kemudian kita menggambar salib di bagian titiknya. Untuk ukuran salibnya diusahakan lebih kecil daripada jantung hatinya tadi adik-adik. Setelah salibnya sudah terbentuk, kemudian kita potong sesuai dengan polanya ya adik-adik. Setelah salibnya terbentuk, sekarang kita mau membuat jantung hati berukuran kecil-kecil ya adik-adik. Jadi untuk yang warna satu, yang warna pink atau warna lain, nanti adik-adik bikin 2 pola jantung hati kecil, kemudian di warna yang lain adik-adik membuat 2 pola jantung hati kecil. Kemudian setelah jantung hati tadi sudah dibikin pola, adik-adik bisa langsung gunting ya. Bisa minta bantuan ke orang tua atau ke kakak. Kemudian setelah digunting akan jadi seperti ini dan juga seperti ini, yang nanti akan digunakan untuk menulis sifat adik-adik untuk berbuat baik kepada orang lain. Jadi di sini kakak mau membuat tulisan baik. Kemudian untuk jantung hati lain, nanti adik-adik bisa menuliskan dengan sifat-sifat yang lainnya. Misalnya ramah, kemudian sopan, dan yang terakhir adik-adik bisa nulis berbagi. Kemudian setelah keempat jantung hati kecil ini sudah ditulis, adik-adik bisa langsung menempelkan jantung hati ini menggunakan lem. Ini nempelnya bisa bebas ya adik-adik, bisa di tengah atau di samping atau di bawah. Kemudian setelah keempat jantung hati ini terpasang, adik-adik bisa menyiapkan satu kertas lipat lagi yang akan dijadikan sebagai alas. Kemudian jantung hati yang besar ini adik-adik beri lem di ujung-ujungnya saja ya, ujung-ujungnya, tapi bagian bawahnya aja.
Jadi di ujungnya sini sampai di ujungnya sini. Kemudian adik-adik tempelkan di tempat kita tadi. Kemudian salibnya tadi dimasukkan ke jantung hatinya. Kemudian setelah salibnya dimasukkan ke dalam jantung hati yang besar, adik-adik bisa memberikan nama adik-adik di atas jantung hati yang besar ya. Kemudian di sini ada tempat-tempat yang kosong, adik-adik bisa menghias sesuai dengan kreativitas adik-adik. Sudah jadi, selamat mencoba adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, terima kasih Mbak Eta sudah memimpin adik-adik semua untuk membuat aktivitas. Nah, waduh, jam berapa ini? Oh, sudah hampir jam 8 adik-adik ya. Nah, waktunya sekolah minggu kita berakhir. Tapi jangan lupa, minggu depan akan ada sekolah minggu lagi ya dari Klayuba. Adik-adik tetap semangat ya, walaupun kita sekolah minggu dari rumah. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, Bunda akan ajak adik-adik semua untuk berdoa penutup dan menutup kegiatan kita pada hari ini. Yuk, kita mau berdoa. Sudah siap? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu yang bisa kami laksanakan hari ini. Dari pagi tadi hingga akhir Kau sudah menyertai. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu, berkatilah adik-adik sekolah minggu, berkatilah orang tua kami Tuhan, supaya kami semua bisa selalu dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita mengabarkan Injil dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau akhiri sekolah minggu hari ini dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya. Oke adik-adik. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita sekolah minggu hari ini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Yesus sayang semua. Tuhan Yesus memberkati.